Hai sahabat-sahabatku, apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan per kapita. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Faustina Maria Grace, saya berasal dari Manggarai Barat. NIM 2021-21-0036. Saya mahasiswa aktif Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan sekarang saya berada di semester 3. Baik teman-teman, yang pertama itu pengertian dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh oleh setiap penduduk. Baik, yang kedua itu manfaat pendapatan per kapita. Manfaat yang pertama itu mengetahui tingkat perekonomian suatu negara dilihat dari tinggi rendahnya perhitungan pendapatan per kapitanya. Yang kedua, menghitung tingkat kemakmuran populasi suatu negara. Yang ketiga, sebagai pembanding tingkat perekonomian antara suatu negara dengan negara lain. Dan yang keempat yaitu data pendapatan per kapita untuk merumuskan dan menentukan kebijakan ke depannya. Teman-teman, di sini ada manfaat penghitungan pendapatan per kapita. Manfaat yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan manfaat kedua untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Dan manfaat yang ketiga itu pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Oke teman-teman, di sini ada dua jenis pendapatan per kapita yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara dan penduduknya, yaitu yang pertama itu GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua itu GNP atau Gross National Product. Baik, secara sederhana, Gross Domestic Product yaitu menghitung semua total pendapatan negara berdasarkan lingkup batas wilayah. Sedangkan Gross National Product yaitu menghitung total pendapatan negara dalam ruang lingkup warga negara. Contohnya itu, Gross National Product sama dengan Gross Domestic Product tambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Baik teman-teman, di sini ada gambar diagram batang hasil pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. Di tahun 1996, pendapatan per kapitanya itu 1,3. Dan di tahun 1997, ada kenaikan yaitu 2,3. Dan di tahun 1998, pendapatan per kapitanya itu semakin naik yaitu 3,7. Di tahun 1999 ada peningkatan lagi pendapatan per kapitanya itu 4,5. Tapi di sini juga teman-teman, di tahun 2000 pendapatan per kapitanya itu sedikit menurun yaitu 4,3. Dan di tahun 2001 pendapatan per kapita itu turun drastis yaitu di mana 1,1. Seperti yang teman-teman lihat, di tahun 2002 pendapatan per kapita itu sedikit naik yaitu 2,0. Dan di tahun 2003 pendapatan per kapita itu turun lagi yaitu 1,7. Dan teman-teman, di tahun 2004 kenaikan pendapatan per kapitanya itu 4,1. Dan di tahun 2005 turun lagi. Pendapatan per kapitanya itu 2,9. Dan teman-teman, di tahun 2006 pendapatan per kapitanya itu naik lagi, di mana pendapatan per kapitanya itu 4,2. Jadi teman-teman dilihat sendiri bahwa pendapatan per kapita dari tahun ke tahun itu di mana ada kenaikan dan penurunan.
Baik teman-teman, dari diagram batang di atas tadi, kita lebih tahu tentang pendapatan per kapita dari tahun tertentu ke tahun tertentu dalam satu wilayah. Dari data tersebut juga menentukan adanya turun naik hasil yang diperoleh penduduk dari tahun ke tahun. Baik teman-teman. Oke guys, sampai di sini dulu materi kita hari ini sampai di sini Sekian dulu. dan terima kasih. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman, Sekian dan terima sampai di kasih. sini dulu Salam materi semangat. kita. Sekian dan terima kasih.